Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. 3 perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup. Pertama adalah petunjuk. Tanpa petunjuk Allah, manusia mudah untuk tersesat. Karena kebanyakan manusia hidup mengikuti perasaan dan pikiran. Sementara perasaan manusia itu terjadi gejolak setiap saat, sehingga dapat berubah-ubah. Demikian juga pikiran manusia itu sangat terbatas. Oleh karenanya, apabila pikiran manusia diandalkan atau orang itu semata-mata hanya mengandalkan pikiran yang terbatas itu, maka manusia tidak akan mampu untuk dapat menyelamatkan diri karena keterbatasan pikiran itu. Bahkan pikiran itu lebih banyak hanya dipengaruhi oleh apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasakan. Sementara kita harus menghadapi perkara-perkara yang dilihat maupun yang tidak dilihat, perkara dunia dan perkara akhirat, perkara yang nyata dan perkara-perkara yang gaib. Begitu juga bahwa objek daripada apa yang kita pikirkan itu jauh lebih banyak daripada kemampuan pikiran kita. Oleh karena itu, hanya mengandalkan pikiran, manusia mudah untuk tersesat dan bahkan bisa menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, maka perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang menguasai perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata, perkara-perkara yang tersembunyi dan perkara-perkara yang terjaharkan, perkara-perkara yang berada dalam kegelapan malam dan perkara-perkara yang berada pada siang hari, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang kecil, semuanya ada dalam genggaman kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta petunjuk kepada Allah hukumnya wajib, bahkan fardu ain. Itu pun harus diulang-ulang. Meminta hidayah, meminta petunjuk dalam satu hari sekurang-kurangnya harus diulang 17 kali. Karena begitu pentingnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup 16 kali, tidak cukup apalagi 15 kali. Meminta petunjuk kepada Allah sekurang-kurangnya dalam satu hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu wajib, itu setiap hari minimal 17 kali kita ucapkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkara kedua yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah takwa. Mengapa takwa itu? Takwa adalah sangat penting dalam hidup. Karena apa? Dengan takwa maka ada kehati-hatian dalam diri manusia untuk merawat kesempurnaan Islam.
Mengapa demikian? Karena dengan kehati-hatian kita merawat kesempurnaan Islam dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin pertama kemuliaan manusia, akan dijaga kemuliaannya manusia. Sesungguhnya orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sehingga takwa itu perlu kita minta, perlu kita hajatkan kepada Allah, karena itu perkara yang sangat penting. Selain itu di dunia ya, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin ya, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahannya. Kemudian Allah jamin juga yaj'al fi amrihi yusra, yaitu Allah akan mudahkan daripada asbab kehidupannya. Allah akan mudahkan daripada kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benteng. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pembela, menjadi penolong. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penjamin hidupnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Jadi itu perlu kita minta. Kemudian juga karena manusia dengan segala keterbatasan ilmunya, keterbatasan tenaganya, keterbatasan pengalamannya, keterbatasan semuanya, tentu manusia walaupun hebat seperti apa pasti melakukan kesalahan, melakukan ada kekurangan, ada dosa-dosa. Karena apa? Dalam diri manusia ada kekurangan. Salah satunya Allah berikan kepada manusia itu lupa. Allah berikan kepada manusia itu kelemahan. Sehingga al-insanu makhalul khata wan nisyan. Kata Nabi, manusia itu ketempatan sifat salah dan sifat lupa. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sehingga hebatnya seperti apa seseorang, pasti dia punya salah. Oleh karena itu, maka penting kita memohon kepada Allah tazkiyah, meminta diampuni dosa-dosanya, beristighfar, meminta supaya kita disucikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, dimaafkan segala kekurangannya. Ini kita penting sekali berdoa supaya kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa menjadi orang yang hebat, yang tidak pernah salah, tidak punya kurang. Ya, kita makhluk yang lemah, yang kalau kita hitung mungkin dosa kita jauh melebihi amal-amal kita. Cuman kita tidak tahu bahwa itu ternyata itu dosa. Ternyata itu tidak dibolehkan. Sudah kadung menjadi kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita perlu meminta, mohon ampun kepada Allah setiap saat. Bahkan Rasulullah meminta ampun dalam satu hari melebihi berapa? 70 kali. Ya, dalam riwayat lain melebihi 100 kali. Begitu, pada Rasulullah adalah orang yang maksum, tetapi begitu mohon ampun kepada Allah. Dan juga kita hidup di dunia juga ingin mendapatkan daripada hidup yang layak, ya. Kita juga menghajatkan hidup yang kaya. Ya, hidup yang kaya kita hajatkan, ya. Kekayaan hati, ya, yang menimbulkan ketenangan, kekayaan harta yang mendatangkan
rasa syukur sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa berbagi, ya. Jangan sampai kita di dunia ada kesempatan meminta kekayaan, kita enggak meminta. Ya, kita minta kekayaan itu supaya kita di dunia juga hidup bermartabat, bisa berbagi kepada orang lain, bisa bermanfaat, bisa memberikan kepada orang lain apa yang dihajatkan, bisa membantu saudara kita, ya. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang padat berisi, ya. Doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis riwayat Muslim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal huda, aku mohon petunjuk kepadamu ya Allah. Wat tuqa, dan meminta kepadamu sifat takwa. Wal afafa, dan mohon kepadamu diampuni segala kesalahan kami, dimaafkan segala kekurangan kami. Wal ghina, dan mohon kepadamu kekayaan. Ya, kaya hati, kaya harta, kaya segalanya, ya, kaya akhlak, kaya semuanya. Jangan menjadi muslim yang lemah, karena Allah suka, ya. Muslim yang kuat lebih disukai Allah daripada muslim yang lemah, ya. Oleh karena itu yang paling dikhawatirkan oleh kita semua adalah suatu generasi, ya, generasi yang lemah. Untuk itu maka marilah kita bekerja keras, ya, belajar supaya Allah SWT memberikan semua itu sehingga kita bisa hidup di dunia dengan layak dan hidup di akhirat dengan bersenang-senang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.